والحمد لله على نعمة الكريم، والحمد لله تنزيل القرآن الكريم، والحمد لله تنزيل الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، خاتم النبي وجعل الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى في الكتاب العزيز: ولله ما في السماوات وما في الأرض والله ترجع الأمور. وقال تعالى في الكتاب العزيز: وقال الرسول: يا ربي إن القوم اتخذون هذا القرآن mahjura. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sore hari yang indah ini tidak ada sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang Allah sedikit manusia syukuri. Kita biasa bersyukur nikmat apa yang kita pikirkan. Kita bersyukur nikmat apa yang kita lihat. Kita bersyukur nikmat apa yang kita dengar. Tapi kita tidak pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, nikmat mana yang kamu dustakan? Maka Allah bertanya dengan kita sampai 31 ayat di surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 13. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ayat 16-nya sampai 31 kali Allah bertanya dengan kita, hai manusia, nikmat mana yang kamu dustakan? Berarti persyukuran nikmat kita ada yang bermasalah dengan Allah. Ada yang bermasalah dengan Allah. Kenapa Allah sampai 31 kali bertanya berulang-ulang tentang nikmat mana yang kamu dustai? Tapi Allah tidak bertanya nikmat mana yang kamu syukuri. Karena ketika kita bersyukur nikmat menurut apa yang kita pikirkan. Kita bersyukur nikmat apa yang kita dengar. Kita bersyukur nikmat apa yang kita pahami. Tapi kita tidak pernah mengajak urusan itu dengan Allah. Ya Allah, nikmat mana yang saya harus syukuri menurutmu yang hak? Allah mengatakan, yang sedikit manusia bersyukur. Allah jelaskan di surat 32 As-Sajdah ayat 9. Lalu kutiupkan ruhku kepadamu, lalu kusempurnakan, lalu kujadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, kata Allah. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Summa sawwahu wa nafaha min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah juga menjelaskan di surat 23 Al-Mu'minun ayat 78. Kujadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Artinya yang bersyukur pendengaran, penglihatan sedikit sekali. Kenapa? Karena biasa kita bersyukur menurut yang kita lihat. Bersyukur menurut apa yang kita pikirkan. Kenapa kita harus bersyukur pendengaran, penglihatan hati? Karena inilah yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di surat 16 An-Nahl ayat 78. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan diminta pertanggungjawaban. Ketika Allah tarik pendengaran kita, ketika Allah tarik penglihatan kita, ketika Allah cuci hati kita, maka tak ada Allah sedikit pun. Khatamallahu qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adim. Ketika Allah kunci pendengaran itu, ketika Allah kunci penglihatan itu, ketika Allah kunci hati kita, maka yang kita tuhankan kepahaman kita dan keilmuan kita. Banyak orang beragama disesatkan keilmu agamaannya, ulama tersesat dengan keulamaannya. Banyak yang kita baca, banyak yang kita lihat, banyak yang kita perhatikan di media. Begitu ulama disesatkan keilmuannya. Surat 45 ayat 23. Hati-hati. Kalau dalam ilmu tasawuf, seorang yang tahu, belum tahu. Hari ini orang yang beragama begitu mudah mengucapkan sesat kamu, begitu mudah mengafirkan kamu, begitu mudah dengan mengatakan bidah kamu.
ini tak satu pun mengucapkan mengaku seperti Firaun Tuhan. Tapi jatah-jatah Tuhan diambil oleh mereka. Neraka kamu, kafir kamu. Tapi orang ini tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi pola pikir dia, ucapan dia seperti Tuhan. Seakan-akan neraka dan surga, seakan sebuah kebenaran, semuanya milik seseorang. Dan dia berani mengatakan orang sesat. Inilah orang tersesat dalam keilmuan atas ketuhanannya mereka sendiri. Surat 45:23 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ayat ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya? Sesat karena oleh ilmunya sendiri, ditutup hijabnya oleh ilmunya sendiri. Dalam kitab Al-Hikam bab 38, manusialah yang terhijab dengan Allah, dan Allah tidak terhijab sedikit pun dengan manusia. Manusia bisa terhijab dengan ilmunya, ditutup tirainya karena dia menganggap ilmunya menjadi Tuhannya. Coba ulang lagi baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berra'aita fi takhadhi ilaiha. Pernah kamu melihat ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Lanjutkan. Dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya. Pernahkah kamu melihat ada orang ahli agama, ahli hukum, sesat dengan hukumannya sendiri? Orang ahli agama tersesat dengan keagamaannya sendiri karena dia mempertuhankan agama, bukan kalimat la. Tipis orang sesat karena ilmu agama, bukan karena Allah. Kita belajar agama bukan untuk mengkaji orang lain. Kita belajar agama untuk mendalami ilmu agama, bukan untuk menghujat orang lain. Kita belajar agama, ibu-ibu sekalian, bukan untuk mencaci orang lain. Kita belajar agama untuk pendengaran dan pekah bersama Allah. Kita belajar agama agar hati ini dekat dengan Allah dan nyambung dengan Allah, bukan lontaran mulut dengan menghujat orang lain. Padahal kita belajar beragama untuk membuka aurat kita, untuk mengetahui kekotoran kita, untuk mengetahui bahwa hati kita dibusuk. Maka Allah mengatakan, Iqra kitabaka kafa binafsi. Hei, belajar agama itu baca kitabmu. Cukuplah dirimu menghisap dirimu sendiri. Kau disibukkan menghisap orang lain, kau disibukkan menghujat orang lain, tapi kau tidak sibuk mengafirkan dirimu. Kau tidak sibuk menghujat dirimu. Kau tidak sibuk untuk membid'ahkan dirimu. Jangan-jangan kafir pada diri kita. Jangan-jangan munafik ada pada diri kita. Kita lebih mudah ketika pendengaran, penglihatan hati Allah tarik karena orang tersesat dengan keilmuan. Baca terus. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ibu, kita ambil pelajaran. Mari kita buka telinga kita, pendengaran kita, penglihatan kita, agar hati ini selalu bersih. Maka nggak aneh nanti akan ibu lihatkan sinetron di bumi ini. Ibu akan melihat dalam berapa tahun ke depan sinetron Allah, orang yang ahli agama, bukan ahli agama, tapi Allah bukakan aib mereka dengan tertutupnya jubah mereka akan diperlihatkan. Kenapa? Tidak aneh kalau ada kasus di Jawa Barat, seorang ustaz sampai 14 santri dicabut. Tidak aneh saya. Kejadian di media 14 santri
dicabulin oleh hutannya. Tidak aneh saya, karena ditutup oleh Allah pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa? Manusia ketika Allah tarik penglihatannya, Allah tarik telik pendengarannya dan hatinya, maka manusia tak lebih dari binatang. Ibu sering ditontonkan seorang bapak memperkosa anak kandungnya sendiri. Ibu ditontonkan seorang istri membunuh suaminya sendiri. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah cabut pendengaran itu, Allah cabut penglihatan itu dan hatinya, maka manusia tak lebih dari binatang. Surat 7 Al-A'raf 179, 15 abad lalu Rasul mengingatkan di dalam Al-Quran. Semoga kita yang hadir selalu diingatkan oleh Allah. Baca guys. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yuk, sama-sama di sore hari ini, mari kita sama-sama bersyukur. Pendengaran kita, penglihatan dan hati kita dibukakan oleh Allah. Selawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. 15 abad yang lalu, ketika Rasulullah di akhir kehidupan, di kitab Sirah An-Nabawiyah diceritakan, Rasulullah tidak pernah mengingat keluarganya di akhir kehidupan sakaratul maut. Rasulullah tidak ingat dengan istrinya. Rasulullah tidak ingat dengan keluarganya 15 abad yang lalu. Tapi yang diingat Rasulullah, umatku. Yang diingat oleh Rasulullah, umatku. Yang diingat Rasulullah, umatku. Kita mati yang kita ingat suami kita. Kita mati sekutu yang kita ingat anak kita. Yang ketika sekutu maut yang kita ingat adalah keluarga. Mengingat itu sama sekali. Yang adalah umatnya. Di dalam selingan dalam Sirah An-Nabawi, ketika Rasulullah menyebut umatku, 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 disitulah Rasul berdoa dengan Allah. Ditulis di dalam Al-Quran 15 abad lalu, ditintah emasnya di surat 25 Al-Furqan ayat 30. Ini doanya Rasul ketika menyebut umatku, diselipkan dalam bentuk doanya di kitab Sirah An-Nabawiyah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah Rasul, wa qala Rasul, ya Tuhanku, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diajukan. ketika disela umatku, Rasul berdoa di dalam hatinya. Ditulis 15 abad yang lalu. Wa qala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna takhazuna hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, umatku tidak mengajukan Al-Quran. Ini doanya Rasul. Wa qala Rasul, innal qaumi takhazuna hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengajukan Al-Quran. 2 bulan yang lalu, suara Quran di kantor-kantor. 2 bulan yang lalu, suara Al-Quran di rumah-rumah. Ku dengarkan suara Quran di surau-surau. 2 bulan yang lalu, ku dengarkan Al-Quran di setiap malam di masjid-masjid. Selesai Idul Fitri ada, di surauku tak ada Al-Quran
denyutan suara Al-Quran. Selesai lebaran, di rumah-rumah tidak ada anak kecil, anak-anak ibu membaca Al-Quran. Selesai Al-Quran, diletakkan di lemari es kedinginan, dibuka di tahun yang akan datang. Al-Quran benar-benar diajukan. 15 abad yang lalu Rasul sampai berdoa seperti ini karena umatnya dia tahu benar kalau umatnya jauh Quran. Al-Quran sebatas alat mahar nikah, kuterima mas kawinnya perangkat sholat dan Al-Quran. Quran dapat dibuka. Ternyata Al-Quran sebagai simbol-simbol umat Islam. Tapi selesai nikah, mahar nikah, tanpa dibuka Quran, dibuka waktu acara potong rambut Al-Quran. Benar ya Rasulullah, 15 abad yang lalu ternyata umatmu hari ini mencuekkan Al-Quran. Benar Allah, hari ini umatmu yang mengajukan Al-Quran. Benar ya Rasulullah, bahwa umatmu yang hari ini jauh dari Al-Quran. Benar ya Rasulullah, hari ini saya menyaksikan tasdiknya ya Rasulullah. Umatmu yang 15 hari ini mengajukan Al-Quran. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu ini sedang memperhatikan Al-Quran ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Muslimat NU Batu Raja sedang menyaksikan ayat-ayat-Mu ya Allah. Semoga ibu-ibu Muslimat NU di Batu Raja membenarkan doa Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak mengajukan Quran ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak mencuekkan Al-Quran ya Rasulullah. Mulai hari ini ya Allah, mulai hari ini ya Rasulullah, saya mulai membuka Quran ya Rasulullah, menjadi gaya hidupku ya Allah, menjadi pola pikirku Al-Quran ya Rasulullah, mengolah dalam kehidupanmu Al-Quran. Mari sama-sama Bapak Ibu yang sekalian, kita termasuk orang-orang yang mengenapkan Al-Quran. Saya selawat tadi nangis. Saya setiap selawat kepada Nabi selalu nangis. Kenapa? Bu, 2008 yang lalu, saya ketika tamat dari pondok Jawa Timur tahun 96, saya berdakwah kemanapun. Sampai di titik akhir, di 2008 akhir, titik taubat saya, ketika saya membaca satu ayat Quran. Ayat apa? Ayat ini. Wa qala Rasul, ya Rabbi, innal qawmi takhazuna hadzal Qur'ana majura. Doa Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengajukan Quran. Disitulah dari 97 sampai 2008, setiap malam saya tahajud, saya menangis. Berapa banyak ayat, berapa banyak saya ngigulin orang, seberapa banyak opini saya, tidak ada pernyataan. Barulah saya 29 untuk kembali Al-Quran. Yang ketiga, terima kasih pembawa acara di tempat ini. Dan kedua, NU Muslimah Batu Raja yang luar biasa, Ketua PBNU Pak Uwan, ini luar biasa. Moga pondok pesantrennya semakin jaya. Yang kedua, guru saya, ya Pak, ya kan. Terus pembantu Wali Bupati PLH dan juga Wali Pak, terus Kapolres dan anggota Dewan Lopi Pak Tentu. Moga Pak Tentu ini bakal wakil di Batu Raja, ya kan. Wakil Batu Raja bukan sebagai anggota Dewan. Saya selalu doakan dia untuk jadi bupati di Batu Raja. Kenapa? Karena banyak bupati Batu Raja ini meninggal semua. Saya bilang, Robi, ada masalah nih, lu punya bupati, ya kan? Kenapa? Karena
meninggalkan ajaran-ajaran leluhur Buya. Batu Raja itu tua sebenarnya, ya kan? Ketika Pak Dewan kita ini mau nyalon kedua, saya bilang, Rob, saya itu ada panggilan keramat. Siapa dia? Di Batu Raja. Keramat di mana, Ustaz? Ya, kata si Robi. Keramat dia ini di pucuk bukit, saya bilang. Tinggi. Robi jawab, aduh, Ustaz, di pucuk bukit. Namanya Buyang Idris. Naiklah saya, Pak, perut segemuin untuk ngantarkan Robi menjadi dewan. Naik itu nggak ada jalannya, cuman akar-akar kita naik. Di Batu Raja begitu. Kalau melihat kota Batu kelihatan. Itu Puyang. Dibaca saya Puyang ini sampai terpisah. Saya bilang dengan Robi, dengan rombongan lagu Indonesia, saya bilang, jadi kayak orang bodoh kan. Lagu Indonesia di atas bukit. Saya bilang dengan ketua PKB Robi, Rob, kalau kau jadi, kau bisiki bupati, buatkan jalan ke atas untuk orang bisa ziarah ke sana. Ya, namanya Buyang Idris. Ibu tahu? Nggak tahu, pasti ibu paling puyang di pinggir sungai, puyang panjang di atasnya. Nanti kapan-kapan ke sana, ya kan? Nah, kejadian pesan saya itu sampaikan, kataku dengan bupati, agar sampai ke sana untuk puyang seperti itu. Karena saya bilang leluhur ini lebih tua daripada Oku Timur sendiri. Itu luar biasa. Dan juga kepada adik-adik polisi yang luar biasa, ya, harus belajar juga spiritual agama. Karena kadang-kadang diri kita goyang seperti itu. Nah, di malam hari ini, di sore hari ini, saya akan berbicara orang yang dirindukan surga, perempuan-perempuan yang dirindukan surga. Judulnya gitu. Bu, ada 4 perempuan yang merindukan ibu. Bu, ada 4 perempuan yang merindukan ibu, dan sekarang posisinya dia menunggu di surga. Di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan Baihaqi, ada perempuan, 4 perempuan yang menanti ibu-ibu muslimah NU di surga. Siapa dia? 1, Maryam. Apa? Maryam. Nanti dibaca surat Al-Maryam. Surat Maryam itulah satu-satu ibu, seorang perempuan yang suci, yang melahirkan anak yang suci. Dibaca surat 19 dari 35, dibaca dulu. Bagaimana Maryam mulai mendidik anaknya, mulai dari mana? Dari rahim. Apa? Dari rahim. Ibu jangan aneh kalau hari ini anak ibu joget organ tunggal. Karena waktu munting manyobi joget organ tunggal. Hah? Maryam tidak seperti itu. Jadi mulai rahim, bukan mulai sudah keluar, tapi mulai rahim. Itu baca surat Maryam. Siapa lagi perempuan yang menantikan ibu surga selain Maryam? Maryam binti Imran. Itu. Siapa lagi perempuan yang menantikan muslimah NU menantikan surga? Siapa lagi? Asia. Apa? Asia siapa? Istrinya Firaun. Apa? Istrinya tahu Firaun, bangsat, ngaku Tuhan, ngebuk istri, tapi Siti Asia tidak pernah cerai dengan Firaun. Di bawah naungan Firaun, tapi Asia tetap bertauhid dengan Allah, la ilaha, tapi tidak cerai dan tidak mengeluh sedikit pun. Apa? Kalau laki gitu,
modelnya kayak setengah Firaun. Ini mati. Tahu? Nih, ini dikit-dikit ke kau ke pengadilan agama cerai. Kalah. Karena Nabi tidak pernah menceritakan, Nabi tidak pernah menceraikan isinya. Satu. Tapi perempuan terbaik di Al-Quran salah satu isinya Firaun, bukan istri Nabi. Kenapa? Di bawah naungan Nabi, orang yang soleh, ada istri Nabi masuk neraka. Ada. Isinya siapa? Lo. Siapa lagi? No. Isi? No. Dan anaknya. Kalau suaminya kiai, alim nak matilah. Isinya alim, wajar. Hah? Wajar gak? Suaminya ketua NU, alim pula, punya pesantren, ya isinya soleha, wajar. Wajar gak? Apa yang mau diuji oleh Allah? Tidak ada. Tapi kalau ibu seorang muslimah NU yang sering ngaji dengan kitab hikamnya, yang ulumuddinnya, udah ngaji belum itu? Udah ngaji belum itu? Sudah merangkak nggak dari kitab tauhid, tasawuf? Udah belajar al-hikam? Halo? Sudah belajar Ihya Ulumuddin? Berarti baru bab Syafi'i, fikih. Tolong Yai ajarkan Yai. Ya, jangan sampai ketinggalan ini. Ya, hari ini perdebatan di ilmu fikih aja. Ini cerita Bu, saya ngisi di Oku Timur, ya. Muslimah NU Oku Timur. Jadi undanglah isinya bupati. Ya. Nah, isi bupati kebenaran isinya bupati yang sekarang undang saya. Temanku bilang, Ustaz, kalau ngaji dengan isinya bupati, Ustaz harus ditutup, aku hijab. Jadi mana? Yang dengar cuma suara Ustaz baik. Oh. Ya. Main itu. Nah, sudah. Yang penting ngaji. Karena yang mengundang, saya bilang Pak Ibu Bupati, saya kalau mau ngaji boleh, bukan di rumah Bupati ya, tapi di masjid. Undang saya. Kebenaran yang diundang muslimah NU semua. Sedikit pertanyaan ibu itu, boleh nggak Bu Bupati saya nanya? Nanyalah dengan istrinya Bupati. Boleh nggak istri Bupati buka sedikit cadarnya? Dipinta oleh muslimah NU. Aku mah diam ketawa gila ini. Ya kan? Karena biasa mengaji di sana itu ditutup, ustadznya ditutup. Jadi jamaah itu dengan suaranya saja. Nah, kalau kajian hijab makna fikih ribut hari ini. Tapi kalau belajar tasawuf hijab, aku yakin Nahdien lebih mengerti tentang hijab adalah hati, ya kan? Itu kalau dikatakan hijabun, ya, hijabun itu batas, bukan. Batas itu secara fisik, kita bicara hati. Jangan sampai kita terhijab dengan Allah. Kembali lagi, istrinya Fir'aun, Asia di bawah naungan lakinya bangsa, tapi tetap bertauhid. Jangan mentang-mentang muslimah lakinya tidak nakal terus berhenti pengajian. Ibu Siti tidak seperti Asia, tetap bertauhid dengan Rasul. Dengan yang ketiga siapa di dalam hadis? Perempuan yang dirindukan oleh perempuan yang merindukan ibu sekalian, anaknya Nabi. Siapa? Fatimah lagi menanti. Siapa lagi? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Khadijah. Maka satu-satunya seorang ulama NU, saya agak terkejut itu, namanya Kiai Maimun Zubil. Love-nya lebih suka dengan Khadijah daripada Nabi Muhammad SAW. Saya bertanya, kenapa Mbah Maimun ini lebih suka dengan Khadijah? Bahkan ketika selawat tentang Khadijah itu, Mbah Maimun selalu menangis, disuntik-suntik. Bahkan Mbah Maimun sendiri, dia kepingin sekali dikuburkan di samping Sayyidah Khadijah.
fakhalid.